Dikti dan Sobat Kedareka, kembali lagi di podcast Dikti Menyapa bersama saya Tiara Maharani. Dan di episode kali ini, tema podcast kita adalah kolaborasi industri dan perguruan tinggi melalui ekosistem Kedareka dan juga program dana padanan. Dan jangan lupa ya untuk saksikan podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Karena di sini nanti kita akan ngobrol lebih dalam nih mengenai bagaimana sih ekosistem Kedareka dan pastinya kontribusinya terhadap kemajuan bangsa. Nah, pas banget juga di episode kali ini kita sudah bersama dengan Direktur Project Management Officer atau PMO Kedareka tahun 2024, yakni Ibu Dr. Matisha Hermita, MSI MIKOM. Halo, salam semangat Ibu Matisha atau biasa disapa Ibu Ade ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tiara nih atas kesempatannya ya kita bisa ngobrol di podcast ini. Iya, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak Bu atas ketersediaan Ibu untuk hadir di podcast Dikti Menyapa, dan pastinya nanti di sini kita akan sharing-sharing lebih dalam ya Bu. Pastinya. Terkait ekosistem Kedareka dan juga program dana padanan ini. Nah, Insan Dikti dan juga Sobat Kedareka, Ibu Dr. Matisha ini merupakan Direktur PMO Kedareka tahun 2024. Beliau dan timnya ini juga akan melaksanakan program-program yang ada di ekosistem Kedareka. Dan seperti yang kita ketahui, Kedareka ini telah diluncurkan sejak tahun 2021. Dan di dalamnya ini terdapat berbagai macam program-program yang bisa meningkatkan reka cipta yang ada di Indonesia. Nah, mungkin Bu ini nanti bisa dijelaskan sebenarnya hal apa sih Bu yang mendasari berdirinya ekosistem Kedareka ini sendiri? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiara. Mungkin ya sebelum nanti membahas lebih dalam tentang program-program di ekosistem atau kita sharing ya mungkin ya lebih santai. Ya, ekosistem Kedareka ya seperti namanya ekosistem. Jadi emang ada di situ ada banyak stakeholder ya yang berperan dibangun. Ini singkatnya ya. Ini bagaimana bisa menjembatani apa yang dimiliki oleh insan Dikti dan Diksi juga insan perguruan tinggi, baik dari hasil penelitian, hasil risetnya, ataupun pengembangan lain ya. Nah ini gimana ini bisa termanfaatkan secara langsung oleh mitra dunia usaha, dunia industri. Jadi kayak semacam apa, berjodoh tapi investasi gitu. Karena seringkali ya kalau saya juga dari sisi insan Dikti gitu ya neliti sih ada pingin mimpinya banyak mau bikin ini itu gitu, cuma ujung-ujungnya tuh mungkin ya ada yang digunakan memang ya digunakan di masyarakat gitu, tapi juga banyak yang ternyata perlu disesuaikan lagi untuk bagaimana bisa dimanfaatkan lebih luas terutama oleh dunia usaha, dunia industri. Nah di ekosistem ini berharapnya sih bisa ketemu gitu ya apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha, dunia industri dengan apa yang sebenarnya sudah tersedia atau memang sudah dilakukan oleh para insan Diksi. Baik, berarti bisa dibilang Kedareka ini juga sebagai wadah yang mana untuk mengkolaborasikan antara perguruan tinggi dan juga pihak industri begitu. Dan memang riset-riset yang ada di perguruan tinggi ini bisa menjadi solusi begitu ya Bu bagi pihak industri. Betul. Begitu. Dan dari Ditjen Diktiristek ini sendiri juga sebenarnya sudah memberikan program dana padanan atau pendanaan Bu. Mungkin kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu kalau tidak salah namanya itu matching fund gitu ya. Betul. Nah, saya mau tanya tentang sebenarnya seperti apa sih Bu pelaksanaan program dana padanan pada tahun 2024 ini? Ya tadi gini, ekosistem yang dibangun ini kan maunya secara natural akan mendrive atau mengakselerasi terjadinya kolaborasi gitu ya secara mandiri nih. Jadi ya kayak cari biro jodoh lah, mereka mencari mana yang sesuai kebutuhan gitu kan. Cocok gitu ya. Yang cocok, terus nanti mereka harapannya secara natural itu melakukan kolaborasi. Ya memang dari tahap karena ini juga sudah 4 tahun sebenarnya ya. Nah itu ada di selain ekosistem yang coba dibangun itu di dalamnya juga dibuat lah beberapa program, salah satunya tadi yang awalnya disebut sebagai matching fund. Ya matching fund itu kalau diterjemahkan kan dana padanan ya. Iya, dana padanan. Ya sebenarnya familiar ya. Sebenarnya sih sama aja ya, cuma memang dari secara konsep sama aja. Artinya di sini Dikti itu memberikan semacam insentif gitu ya. Kalau kemarin saya sempat dengar dari salah satu acara itu ya, ini perjodohannya ada di Kedareka, nanti biaya nikahnya dibayarin, ada disubsidi oleh Diktinya. Artinya biaya pengembangan kolaborasinya itu bisa ditanggung separuhnya oleh Dikti. Kenapa separuhnya? Karena namanya dana padanan itu Dikti memadankan dana yang dikomitmenkan oleh si
dunia usaha, dunia industri. Seperti contoh misalnya untuk mengembangkan suatu produk misalnya. Industri itu punya budget sekian ratus juta gitu ya. Nah, Dikti bisa memadankan melalui program dana padanan sebesar maksimal dana yang dikomitmenkan. Nah, komitmennya itu bisa berupa cash yang tunai atau bisa berupa namanya natura atau in kind. Oke, nih saya juga penasaran sih Bu, kalau boleh tahu sebenarnya berapa sih alokasi anggaran yang dikelontorkan khususnya untuk tahun ini? Tahun ini ya, Iya. sekitar 750 miliar Wah, untuk cukup program banyak ya, dana Bu, ya? padanan. Oke. Terus kalau untuk skemanya itu sebenarnya untuk tahun ini tuh sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau sama Bu? Saya penasaran untuk skemanya itu seperti apa gambarannya? Sebenarnya secara umum ya kan namanya proses ya. Kalau bayi juga dari lahir sampai dewasa kan juga Iya. berproses, ada penyesuaian termasuk juga dengan program dana padanan ini yang dari mulai namanya aja udah disesuaikan ya. Iya, betul. Dari matching fund menjadi program dana padanan. Nah, termasuk juga sebenarnya kalau berbicara masalah pendanaan dan insentif di Dikti ini kan tidak hanya ini aja gitu loh. Ada banyak pendanaan baik dari direktorat dari DTPR gitu kan ya, ataupun dari kelembagaan untuk hibah-hibah yang memang nanti bisa mendrive mengakselerasi proses transformasi PT gitu kan. Nah, di sini harus dicari atau di highlight yang membedakannya. Nah, dari program dana padanan ini dibedakan dari program hibah-hibah penelitian yang ada di Direktorat dari TPM misalnya seperti itu. Artinya di sini kita juga melihat produk-produk yang kita anggap sebagai namanya kreasi reka. Nah, kalau misalnya insan Dikti memiliki suatu produk ya yang nanti bisa dikolaborasikan atau menjadi jawaban dari kebutuhan mitra, itu kita sebutnya sebagai kreasi reka. Oke, kreasi. Nah, kreasi reka yang kita harapkan untuk bisa dikolaborasikan dalam ekosistem kedai reka, ini memang utamanya yang memiliki TKT 7 seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika memang beberapa sekitar TKT 6 atau TKT 5 jika itu memang sesuai dengan kebutuhan mitra ya bisa juga dikolaborasikan. Nah, terus terkait hal tersebut maka dibuatlah skema gitu kan yang membedakan. Nah, itu skemanya tuh ada 2 sebenarnya secara garis besar. Ada yang utamanya untuk industri, bagaimana supaya industri itu bisa meningkat ya profitabilitasnya seperti itu atau meningkatkan usahanya. Nah, itu adalah skema A. Istilahnya kalau saya bilang ya ujung-ujungnya untuk komersialisasi atau cuan gitu ya kalau anak sekarang. Cuan ya Bu. Kalau yang skema B ini utamanya untuk bagaimana kreasi reka yang dimiliki oleh insan Dikti ini bisa untuk memperbaiki atau membantu atau memberdayakan masyarakat dan juga meningkatkan efisiensi dari tata kelola pemerintahan. Oke, baik. Gitu. Nah, untuk tahun ini tuh sebenarnya apa saja sih Bu topik prioritas program dana padanan ini yang diangkat tahun ini? Atau prioritasnya apa Bu? Topik prioritasnya masih sama ya sebenarnya, ada ekonomi digital, kemandirian kesehatan, terus blue economy, green economy, ya 5 itu. Oke, ada 5 topik. Oke, dan sebenarnya kehadiran program dana padanan ini merupakan suatu hal yang emang jadi suatu pendorong gitu ya Bu untuk kolaborasi, apalagi kan mendapatkan pendanaan, jadi bisa jadi power khusus juga untuk kolaborasi antar kedua belah pihak seperti itu. Nah, tapi selain itu Bu, apa sih strategi yang dilakukan tim PMO untuk mengakselerasi pertumbuhan kolaborasi antara perguruan tinggi dan juga industri, atau program apa aja nih Bu yang hadir dalam ekosistem kedai reka? Ya, baik. Nanti sebelum saya direct jawabannya ya mungkin juga bahwa ekosistem PMO ekosistem kedai reka ini tidak selalu terkait dengan program dana padanan. Oke. Ya, program dana padanan adalah salah satu dari salah banyak sebenarnya insentif ataupun program-program yang ada di dalam ekosistem. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan masalah funding ya, masalah bagaimana nanti kolaborasi itu atau skema kolaborasi, selain program dana padanan kita juga nanti ada namanya Innovation Fund. Nah, ini 100% dananya itu diharapkan memang dari industri yang biasanya ya sebenarnya ada plus minusnya juga ya, karena nanti terkait dengan masalah misalnya banyak industri yang kalau misalnya dana padanan ini kan sort of menggunakan dana APBN ya, artinya kan kesesuaian dengan bagaimana penggunaan keuangan negara itu juga perlu diperhatikan. Nah, tapi ada juga industri yang udah saya benar-benar butuh banget ini saya ada dana segini, mohon tolong dibantu gitu deh. Ya, ini sebenarnya cukup untuk bikin
apa namanya, atau buat produk atau reka cipta sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu bisa diajukan juga di Innovation Fund. Nah program-program lain tentu saja ya kami yang pertama ya pasti kan melakukan sosialisasi tentang ekosistem itu sendiri ya. Nah terus juga terkait juga dengan masalah program dana padanan. Ini kan hibahnya sebenarnya dalam tanda kutip bersifat kompetitif ya. Iya betul. Ada puluhan ribu yang mengajukan pada tahun 2023 aja kan ada sekitar 20 ribu yang mengajukan. Tapi yang mendapatkan pendanaan hanya 638. Nah itu artinya sangat kompetitif sekali. Nah salah satunya adalah bagaimana kita memastikan apa namanya proposal yang diajukan untuk program dana padanan ataupun nanti untuk Innovation Fund itu sesuai dengan apa yang coba atau apa namanya dasar dari si program tersebut. Nah termasuk juga kolaborasi seperti apa sih yang memang seperti apa namanya kolaborasi apa yang diarahkan untuk ada di atau yang diharapkan terjadi di ekosistem Kedai Reka ini. Nah terkait dengan programnya sendiri ya ada banyak sih Mbak, sebenarnya ada sekitar 8 lah ya. Kurang lebih lah. Mungkin yang pertama itu nanti pertama dan sudah sedang berjalan juga ini ada program namanya Reka Talk. Nah ini lebih ke arah sosialisasi terkait dengan program-program di Kedai Reka. Lalu ini sebenarnya series ya setelah Reka Talk nanti kita akan mengundang para CEO ataupun para pimpinan perusahaan ya untuk yang bisa berpartisipasi di ekosistem untuk menjadi mitra Budi itu dalam kegiatan CEO mentorship. Nah di sini kita memberikan ya sama sosialisasi juga program-program. Lalu selanjutnya ada namanya Rekapreneur. Nah Rekapreneur ini lebih ke arah menjodohkan Mbak. Jadi perjodohan begitu. Perjodohan tapi di moderatori lah oleh teman-teman dari PMO gitu kan ya. Artinya kita mencoba melihat ini si mitra punya bisnis case seperti ini. Kita nanti cari petanya juga dari Center of Excellence dari perguruan tinggi banyak tuh ada 4.000 sekian PT di Indonesia. Mereka kan juga pasti punya Center of Excellence. Kita juga coba cari database-nya atau data-data penelitiannya. Nanti kita undang, lalu kita Dudi itu kita minta untuk presentasi apa sih bisnis case-nya. Lalu nanti si insan PT-nya menawarkan diri untuk bisa menyelesaikan seperti itu. Nah kalau misalnya mereka sudah berjodoh nih, ada initial collaboration, ada tertarik, nanti kita akan mengundang mereka atau kemarin juga sudah. Itu namanya di Kedai Reka Academy. Oke, Kedai Reka. Nah, Kedai Reka Academy itu sebenarnya lebih di sini nanti muaranya supaya mereka bisa membungkus ide kolaborasi initial collaboration tersebut dalam bungkusan yang sesuai dengan apa yang perlu digarisbawahi baik di Innovation Fund maupun di PDP. Oke, wah cukup banyak juga ya Bu ya programnya. Nanti ada lagi nih kayaknya ada kurasi reka. Jadi nanti kita akan mendatangi membuat juga semacam artinya sebenarnya kan hal-hal baik yang sudah ada dari tahun 2021 itu kan baiknya dipamerkan ya. Iya betul, Untuk promote gitu ya bahwa memang kolaborasi itu kan berjalan. Nah itu nanti kita coba untuk turun, kita cari video-video, kita cari pengusul-pengusul yang memang memiliki potensi untuk dipamerkan gitu karyanya. Untuk kemudian nanti dibikin semacam short videonya untuk kemudian dipajang lah ya di ekosistem di website kita. Oke, luar biasa ya Bu. Semoga juga program-program yang sudah dicanangkan dari tahun sebelumnya dan juga sekarang ini bisa berjalan dengan lancar dan juga goals yang dicanangkan bisa tercapai seperti itu. Nah, Ibu ini selaku Direktur PMO Kedai Reka tahun 2024, sebenarnya apa sih Bu harapan atau target yang Ibu miliki untuk pengembangan ekosistem Kedai Reka ini sendiri? Ya, sebenarnya kalau untuk tahun 2024 sendiri kan kita juga sudah ada targetnya ya. Misalnya kayak berapa sih jumlah kolaborasi yang kita harapkan ada per tahun 2024 akhir nanti kan ya. Lalu juga nanti berapa sih kira-kira jumlah ya tadi kolaborasi itu saat ini sih tercatat ada 19.712. 1.712 kolaborasi. Nah kita menargetkan sekitar 25.000, masih ada waktu yang cukup panjang, masih bisa siap-siap untuk program dana padanan mungkin tahun depan 2025. Oke baik, semoga juga pelaksanaan di program-program ekosistem Kedai Reka ini bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin. Nah sejauh ini bagaimana sih Bu capaian dari tim PMO sendiri dalam melaksanakan ekosistem Kedai Reka dan juga program dana padanan pada tahun 2024 Bu? Ya yang jelas kami semua dari tim ekosistem ya pasti bekerja keras lah untuk mencapai apa yang sudah kami targetkan ya semuanya tanpa terkecuali itu kan. Nah ini kalau saya boleh nyontek sedikit nih kalau per hari ini ya di sistem di platform ini sudah tercatat kita tuh sudah memiliki atau insan perguruan tinggi
yang memiliki akun di Kedai Reka itu sudah sebanyak 30.566 Oke, banyak banget ya Bu yang punya ternyata ya. akun. Artinya ketika dia bikin akun tuh mereka punya reka cipta loh. Oke. Ya kan, mereka punya kreasi reka kita sebutnya ya, artinya mereka mendaftar dulu di akunnya. Tapi ya mungkin kadang-kadang kan karena satu pengusul mendaftar terus nanti ya mendaftar tapi mempublish itu kadang-kadang ya ini dia mungkin masih malu-malu kucing kali ya. Perlu lebih di encourage, padahal sebenarnya hasil kreasi rekanya ya bagus gitu loh. Ya, apa namanya reka ciptanya. Lalu 30.566 PT yang terdaftar, dan ini juga dari mitra sendiri sudah ada 13.045 mitra yang terdaftar, dunia usaha, dunia industri di platform. Nah, jumlah kreasi reka yang kreasi reka itu artinya tawaran ya, hasil dari si insan PT ini ada sebanyak 18.979 kreasi reka yang tersedia. Dan mitra dan peluang cipta yang dibuka oleh mitra Dudi ini adalah sebanyak 10.260. Jadi banyak loh. Luar biasa banyak. Dengan total kolaborasi yang sudah berjalan dari awal itu sekitar 19.000 tadi 712. Baik, wah cukup banyak juga ya Bu capaian-capaian dan juga data yang tadi Ibu sajikan gitu. Dan saya juga sebenarnya penasaran terkait ini Bu. Kan ini tadi Ibu sempat make sure ini tuh biro perjodohan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan juga industri gitu, dan apakah ada kendala dalam menghadapi pihak industri maupun pihak perguruan tinggi, dan bagaimana solusinya Bu? Iya, kendala sih pasti ada ya. Artinya kan ya kembali lagi ketika kita mau berjodoh dan terutama dalam tanda kutip berjodoh dalam tanda kutip gitu ya, artinya berkolaborasi lah di ekosistem Kedai Reka. Ini dari sebenarnya dari pihak industri itu kan juga meresikokan, benar nggak? Dia mengambil resiko juga nih. Ini siapa yang saya ajak kan? Seperti itu. Walaupun di satu sisi dengan adanya program dana padanan misalnya, Dikti pun sebenarnya mengambil separuh dari resiko tersebut. Iya. Ya, baik nanti untuk scale up dari dari produknya ataupun jika dikembangkan lebih besar gitu ya. Nah, tapi terkait dengan masalah kolaborasi ya tentu tantangan ada. Cuma yang pertama pasti itu adalah bagaimana sih sebenarnya kita bisa menginformasikan tentang keberadaan ekosistem ini. Nah, ini saya yakin juga teman-teman dari PMO ekosistem Kedai Reka terutama ya. Ini kan sudah bekerja sama dan bekerja keras sih, bukan bekerja sama lagi, bekerja keras untuk bagaimana ekosistem ini bisa well known lah gitu kira-kira di industri dan juga di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kalau memang sudah tahu kan berarti artinya bagaimana become reachable ya, artinya mengakses si platform. Nah, ini juga ada juga sih kami juga melakukan beberapa evaluasi terkait juga misalnya bagaimana cara bikin akun dan yang lain-lain, dan itu sudah menjadi salah satu hal yang nanti akan kami coba concern kami lah, kami coba bagaimana mudahkan lagi prosesnya. Lalu tentu saja yang tidak kalah penting itu ada namanya trust. Itu ya, kan artinya mau di sini siapa sih nih dia menghasilkan ini nih bisa nggak ya? Artinya kan untuk bisa berkolaborasi ya baik dalam skema PDP ataupun dalam nanti Innovation Fund, industri itu kan ada komitmen uang di sini. Ya, nah, masalahnya kalau kita berbicara masalah industri dan usaha, ya ini kan terkait dengan masalah nanti organisasi ke depannya. Nah, ini yang pada akhirnya yaitu tadi dengan adanya, kami berharap dengan adanya sosialisasi dan juga ada best practices sharing ya dari mungkin para para kolaborator sebelumnya ya, baik dari industri maupun dari insan PT, untuk bisa sharing ini loh ternyata hal-hal baik yang bisa didapatkan melalui kolaborasi di ekosistem Kedai Reka. Dan itu juga sudah menjadi satu concern kami untuk bagaimana nanti ke depannya ini bisa kami selaraskan dalam program-programnya. Ya banyak sih Mbak sebenarnya juga terkait misalnya ya itu tadi salah satunya kenapa ada Innovation Fund, kadang-kadang ada industri yang mau cepet mau ini ya udah nih pakai dana kami aja gitu, nggak usah diajuin ke PDP ya nggak apa-apa juga. Tapi ada juga yang concernnya ya menggunakan keuangan negara, itu juga mungkin sedikit berbeda atau malah banyak berbeda dengan bagaimana sih pola penggunaan keuangan ataupun ya realisasi keuangan yang ada di industri. Nah, ini yang menjadi juga sedikit challenge, tapi ya
anyway pasti ada solusinya. Toh juga yang berhasil berkolaborasi juga sudah cukup banyak saat ini. Oke, baik. Walaupun harus ditingkatkan lagi. Iya, pastinya untuk menggabungkan kedua belah pihak itu pasti ada lah ya Bu untuk challenge-nya. Nah, tapi kalau misal dari sisi perguruan tinggi ya Bu, itu tantangannya itu seperti apa Bu? Tantangannya untuk ini ya, ya pertama sih sebenarnya ya masalah gini, kalau program dana padanan ini kan memang diajukan oleh pengusulnya dari perguruan tinggi ya. Oke. Nah itu dia. Kadang kala itu ya susah nyari mitra. Okay. Nah dan juga mungkin di PDP ini juga ada syarat eligibility mitra juga ya. Sebenarnya mitra apa yang bisa eligible ini bukannya mengkotak-kotakan dari kemampuan ataupun kapabilitas mitra, tapi juga ini ada kaitannya dengan bagaimana mitra itu harus berkomitmen. Nah ini kan juga harus dilihat nih, jangan sampai ketika nanti mitranya berkomitmen ini organisasinya jadi mengurangi lah apa yang ada di organisasi gitu, artinya cash flow-nya dan yang lain-lain, karena kan komitmennya bisa ada tunai juga dan ada natura ya. Iya, betul. Nah ini pemahaman tentang konsep natura dan konsep komitmen in cash maupun natura ini juga satu hal yang nanti akan menjadi topik diskusi tersendiri sebenarnya di program-program ekosistem. Karena seringkali itunya bagus, idenya bagus, kolaborasinya bagus, tapi ketika in term of masalah valuasi komitmen, nah ini menjadi ini menjadi challenge tersendiri. Oke, challenge tersendiri begitu ya Bu. Nah jadi memang untuk membangun ekosistem Kedereka ini tidak lepas dari tantangan gitu, apalagi untuk tadi yang seperti Ibu bilang menjembatani dua belah pihak dan mungkin misal ada perbedaan visi misi atau misal perbedaan output yang ingin dicapai, itu pasti jadi challenge khusus ya Bu ya. Nah selanjutnya nih program dana padanan kan sudah berjalan hingga batch 4 ya Bu, dari 1 sampai 4 nih udah 4 tahun dan ditutup akhir Mei kemarin ya Bu kalau tidak salah. Iya, tanggal 31 itu batch 4 ya. Nah oke. Dari batch 1 sampai batch 4 ini kan pasti banyak sekali proposal inovasi yang masuk. Nah bagaimana sih Bu sebenarnya langkah yang dilakukan tim PMO atau PDP untuk memastikan bahwasanya proposal kolaborasi inovasi yang terpilih itu menerima dana padanan adalah inovasi yang benar-benar berkualitas Bu? Bagaimana caranya itu? Ya kalau mungkin saya dari sisi ekosistem kali ya, dari sisi ekosistem ya tentu saja kami juga melakukan tadi sosialisasi termasuk sharing best practices. Gimana sih sharing best practices, artinya dari para penerima dana tahun sebelumnya ya dengan mereka menerima dana kolaborasi yang berhasil ini kan sebenarnya bisa dilihat, oh ini loh bentuk kolaborasi yang diinginkan ada gitu loh, yang ya melalui ekosistem Kedereka. Terus juga kami sebenarnya juga kembali lagi dari masing-masing funding ataupun hibah ya ataupun grant itu kan dia punya apa yang harus menjadi cirinya masing-masing. Nah kadangkala kan takut tumpang tindih, seperti misalnya kami ada skema B1. Nah skema B1 itu adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui suatu model intervensi ataupun suatu inovasi yang siap terapkan. Ini beda dengan pengabdian pada masyarakat, tapi tipis irisannya dan ini seringkali banyak hibah-hibah yang artinya dia harus sedikit lebih di atas pengabdian kepada masyarakat. Artinya di sini bukan kita baru mau coba kita treatment, tapi kita harus memikirkan juga misalnya kayak inovasi ataupun model intervensi yang kita berikan untuk memberdayakan masyarakat itu memang sudah bisa dibuktikan, ada proof of concept-nya. Itu harus ada baseline-nya apa yang mau diukur dan diukur ulang gitu ya deltanya ketika sudah diintervensi. Terus yang kedua, mitranya juga harus punya kemampuan untuk replikasi. Betul. Jadi nanti bukan tahun berikutnya diajukan lagi untuk pindah lokasi, enggak. Justru malah mitranya harus berkomitmen bahwa ya udah setelah selesai ini dia mendapatkan misalnya satu modul nih bagaimana cara memberdayakan masyarakat gitu kan melalui pengembangan apalah gitu ya. Nah modul bagaimana cara melaksanakannya segala macam ini ya nanti diserahkan kepada si mitra supaya nanti mitra ke depannya ya dia bisa melakukan lagi gitu berdasarkan best practices contoh. Nah itu kan yang harus kita lihat yang menjadi di highlight. Nah untuk kayak gitu tuh kami juga selain kami memberikan banyak ada beberapa kegiatan Rekatalk, Rekapreneur dan yang lain-lain SEO mentorship, yaitu biasanya yang kayak untuk kalau sudah tadi initial collaboration sudah ada, nanti kita coba poles lagi, bungkus lagi itu di Kedereka Academy.
Oke, di Kedai Academy. Di situ sebenarnya idenya bagus, cuma ketika dibaca, kok cuma segini, ini bisa nggak? Nah, ketika diskusi, ini bisa nggak sih kalau misalnya ini mungkin nggak nih kalau dipanjangin dikit misalnya, ditajemin sedikit lah luarannya. Oh bisa gitu. Ya udah, ini kan akan menjadi lebih bagus. Terus juga bagaimana mekanismenya, mau melakukan sesuatu yang besar, tapi mungkin waktunya kok cuma ini mungkin nggak ya? Nah, itu di situ kan bisa ada brainstorming ya. Tapi Bu pernah nggak sih kayak nemuin yang misal nih tahun ini udah dipakai lagi di tahun ini gitu? Nah, ada Pernah lah. nggak? Oh ya pernah Bu. Ada, tapi ya nggak lulus. Iya pasti nggak lolos sih karena kan memang ada standarisasi Nah, khusus itu gitu Bu ya. juga mungkin dari sisi PDP gitu. Tapi mungkin saya juga dari sisi ekosistem ya, bagaimana kita mencoba dari hulunya dulu deh nih dikumpul-kumpulin supaya nanti proposal yang masuk itu memang yang diharapkan itu sesuai lah dengan apa yang yang diinikan dari PDP gitu ya, sesuai dengan filosofinya PDP lah. Nah, kalau dari sisi PDP-nya sendiri ya kebetulan saya juga ada kesempatan untuk mereview gitu ya, dan juga ada di dalam timnya juga. Nah ini ada banyak sekali improvement di situ terkait dengan memastikan kualitas proposal. Tadi yang misalnya Mbak Tiara katakan, ada nggak sih Bu proposal kemarin diajukan lagi? Ada. Tahun ini kedetek karena nanti ada fitur-fitur tuh kan yang akan mereview itu kan adalah reviewer ya. Iya. Reviewer yang memang sudah yang sudah terseleksi gitu ya, dan juga memiliki pengalaman, sudah mendapatkan pelatihan gitu kan. Nah di situ tuh ketika nanti dia mereview, di akunnya itu udah ada siapa pengusulnya, riwayat pengusul mengajukan apa, bahkan ada juga yang tahun lalu mengajukan, sekarang memang diajukan ulang tapi topiknya masih sama, tapi sebenarnya pelanjutan. Gitu, tapi dia tidak, tapi dalam di ajuan yang sekarang tuh tidak menjelaskan bagaimana status dari yang diajukan tahun lalu. Padahal itu kan penting ya. Nah itu kita bisa trace di situ. Termasuk juga ada beberapa fitur lain sih, similarity ini seberapa mirip dengan proposal lain. Nah itu mungkin salah satu upaya juga. Oke, baik. Tadi kan kita juga udah membahas bagaimana sih cara untuk memastikan kualitas proposal kolaborasi. Nah lalu adakah Ibu tuh pernah menemui inovasi-inovasi yang berkesan selama program Dana Padana ini, kayak ada inovasi-inovasi yang Ibu ngerasa ini kayak wow ini amazing banget. Jadi Ibu pernah nggak sih menemui inovasi yang kayak wow banget? Banyak sih. Salah satunya aja Bu, apa? Salah satunya apa? Salah satunya ya. Ya terlepas dari bagaimana ini, kalau kita berbicara inovasi apa tujuan akhirnya luarannya ya, dan kita belum bicara ketercapaian, artinya ini masih segi jangka panjang. Waktu itu saya sempat dapat yang dia bikin drone, ngembangin drone ya, sebenarnya udah banyak sih. Nah ini drone tapi yang digunakan untuk nanti memeriksa pesawat, inspeksi pesawat ketika pesawat itu ya, kalau kita lagi nunggu boarding kan pesawat suka nangkring ya. Iya. Jadi daripada dipanjatin sama dibawa ke gudang ya, ketika pesawatnya harus diinspeksi dia harus dibawa ke maintenance, dan itu kan biasanya ada tangga-tangga, orang ngeliatin ada nggak retakan apa segala macam, itu dilakukan oleh drone. Nah itu tapi nggak cuma berhenti situ, karena dalam pengembangannya ternyata kebermanfaat drone itu juga bisa nggak cuma untuk inspeksi pesawat, bisa juga masuk pipa-pipa atau apa, sehingga nggak perlu lah lagi, dan itu kan diciptakan oleh karya anak bangsa ya. Atau juga mungkin bus listrik dan yang lain-lain. Terus pemberdayaan masyarakat juga ya, bagaimana misalnya yang pemberdayaan masyarakat ada beberapa yang memang cukup menarik lah ya, cuma memang proof of concept-nya itu memang perlu disampaikan lagi. Oke, ini juga salah satu output yang sangat luar biasa dari adanya program ekosistem Kedai ini gitu ya Bu, menghasilkan solusi-solusi yang menjawab kebutuhan industri seperti itu. Dan ini untuk pertanyaan penutup, Ibu ini selaku Direktur PMO Kedai tahun 2024, ada nggak sih Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada insan Dikti dan juga Sobat Kedai yang barangkali ini juga di luar sana tertarik begitu untuk mengikuti program Kedai dan juga Dana Padanan ini? Ya, yang pertama ya pasti mari berpartisipasi, berkolaborasi di ekosistem Kedai Reka ya, daftar dulu di akunnya. Lalu saya percaya setiap dosen itu pasti punya karya. Iya. Nah, beda tuh lagi PDP 2024 ini kami juga sudah mencoba untuk mengakomodir dari sisi keilmuan sosial. Wah. Nah, kalau yang lalu itu kan punyanya teknik, itu kan punyanya komputer, ini punyanya.
Ada beberapa ya memang, tapi sekarang sebenarnya sama aja, cuma kami menambahkan secara eksplisit apa yang terminologi dalam bidang sosial. Misalnya kalau dari psikologi ada namanya model intervensi gitu kan ya. Terus apa itu sudah secara eksplisit ada di Panban, sehingga ini kami mencoba untuk bisa mengcover atau merangkul lebih banyak keilmuan di sini. Jadi sebenarnya ya nggak ada salahnya sih. Kita pamer sedikit atas apa yang sudah kita lakukan gitu, karena saya percaya dengan namanya dosen gitu ya, kita ada kewajiban Tridharma, belum lagi kalau ada yang BKD itu harus meneliti segala macam. Nah itu pasti ada produknya, monggo silakan produknya itu nanti kalau memang itu dirasa bisa menjawab kebutuhan atau memang bisa dikembangkan lagi ya monggo juga bisa disampaikan di dalam kreasi Reka yang ada di platform kedaireka.id. Nah, tapi kalau untuk dan juga termasuk pasti ya untuk keep up lah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ekosistem. Makanya jangan lupa follow IG-nya. Oke, jangan lupa follow IG-nya ya, Insan Dikti dan juga Sobat Kedaireka. Baik, dari perbincangan yang sangat menarik dan juga informatif ini bisa disimpulkan bahwa kita bisa melihat ekosistem Kedaireka ini hadir untuk mengakselerasi pertumbuhan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Dengan dukungan dari program dana padanan dan juga program-program ekosistem Kedaireka lainnya, diharapkan dapat semakin membuka peluang dan juga merekatkan kolaborasi inovasi, sehingga mendorong transformasi ekonomi Indonesia menjadi berbasis inovasi. Demikian Insan Dikti dan juga Sobat Kedaireka, itulah perbincangan yang sangat menarik dengan Direktur PMO Kedaireka tahun 2024, dan semoga perbincangan kita di podcast kali ini bisa bermanfaat dan juga memberikan gambaran kepada Insan Dikti dan juga Sobat Kedaireka. Sekian episode dari podcast Dikti Menyapa pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel YouTube Dijen Distrik, dan jangan sampai lupa untuk ketinggalan info menarik berikutnya. Saya Tiara dan Ibu Matisha pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.